Bayangkan ada seorang nelayan tradisional yang sedang melaut dengan perahu kecilnya di tengah laut. Tiba-tiba perahu kecilnya itu tertimpa angin kencang sehingga ombak mulai masuk di dalam perahu tersebut. Apa yang dirasakan oleh nelayan pada saat itu? Kita mungkin bukan nelayan, tetapi nelayan pada waktu itu pasti merasa takut, panik, dan mungkin merasa maut sudah di depan mata. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seringkali kita seperti perahu itu. Kadang pagi hari cuaca cerah dan urusan lancar tanpa ada masalah. Tapi di sore hari tiba-tiba badai datang tanpa permisi. Ada badai rumah tangga, badai ekonomi, pendidikan, pekerjaan, keluarga, anak-anak, dan lain-lain. Hari ini kita akan belajar dari murid Yesus yang juga mengalami badai saat mereka sedang bersama dengan Yesus. Dalam teks Matius pasal 8 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-27 yang kita baca, ada 3 hal penting yang perlu kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Yang pertama, ketaatan tidak membebaskan kita dari masalah. Di dalam ayat 23 sampai 24, Alkitab mencatat bahwa murid-murid naik ke perahu dan Yesus mengikuti mereka, atau mereka mengikuti Yesus. Ini menarik Bapak Ibu, karena meski mereka taat mengikuti Yesus, badai tetap datang menghampiri mereka. Naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikuti. Perhatikan urutannya, Yesus naik dulu, baru murid-murid mengikuti. Dalam bahasa aslinya ini menekankan tentang sebuah pemuridan. Murid-murid berada di perahu itu karena mereka taat mengikuti perintah Yesus. Ini artinya murid-murid berada di jalur yang benar. Mereka tidak sedang melarikan diri dari Tuhan seperti kisah Yohanes. Mereka justru sedang berada di pusat kehendak Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berapa banyak orang percaya di luar sana, ketika masalah menghampiri hidup mereka, banyak orang mulai menarik diri dari Tuhan. Bahkan tak banyak orang menyalahkan Tuhan. Mendingan saya masih tetap di gereja lama, mendingan saya cari dukun biar menyembuhkan istri saya, anak saya, sakit penyakit yang saya alami. Ini bukan jalan yang benar untuk saya mengambil keputusan di dalam mengikuti Yesus. Justru masalah saya tidak kelar-kelar, justru masalah saya tidak habis-habis. Semakin banyak masalah ketika saya mengambil keputusan mengikuti Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perhatikan di ayat yang ke-23, murid-murid masuk ke perahu karena mereka mengikuti Yesus, bukan karena mereka melawan. Jadi kalau hari ini kita sudah setia ibadah, kalau hari ini kita sudah setia mengikuti Dia, tapi badai itu tetap ada, tetap datang, jangan kecilkan hati kita. Itu bukan berarti kita salah jalan atau kita ikuti. Kadang Tuhan mengizinkan badai datang di jalan yang benar supaya kita melihat kuasa-Nya. Bahkan di ayat yang ke-24 dikatakan sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Kata angin ribut dalam teks Yunani adalah kata seismos, menunjukkan bahwa badai ini bukan sekedar cuaca biasa, tapi guncangan yang mengancam fondasi hidup.
perahu ini tertimbus atau tertutup gelombang pada saat itu. Secara manusiawi, secara pikiran manusiawi, atau secara logika nelayan pada saat itu, perahu itu pasti tenggelam. Justru malah di tengah kegoncangan itu mereka melihat Yesus tertidur. Badai bukanlah hukuman karena dosa Bapak Ibu, melainkan ruang kelas untuk mengenal lebih dalam siapa Yesus. Kita akan mengikuti ujian apakah ketaatan kita hanya sebatas rutinitas. Ketaatan kita hanya sebatas rutinitas kita ketika kita mengikuti Tuhan. Tapi Tuhan akan melihat sejauh mana kesungguhan hati kita mengikuti Dia. Kesetiaan mengikuti Yesus tidak menjamin kita bebas dari badai, tapi kesetiaan itu menjamin bahwa kita tidak akan pernah menghadapi badai sendirian. Yang berikutnya kita melihat Tuhan punya kuasa untuk menolong. Di ayat yang ke-25 pertanyaannya, maukah kita ditolong ketika badai datang menghampiri kita? Seringkali pikiran kita sebagai manusia, tidak mungkin itu saya terjadi. Tapi pertanyaannya, maukah kita ditolong? Pasti dong saya akan ditolong. Bagaimana caranya kalau kita ingin ditolong? Kita akan melihat selanjutnya. Di ayat yang ke-25 di situ dikatakan, maka datanglah murid-muridnya membangunkan Dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Murid-murid Yesus banyak yang merupakan nelayan profesional Bapak Ibu. Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes yang pernah mereka alami. Ini adalah ujian bagi murid-murid Yesus pada saat itu. Yesus ingin melihat apakah mereka tetap tenang ketika mereka percaya kepada Yesus. Mereka melihat badai begitu kencang, apakah saya bisa selamat? Yesus ingin melihat apakah mereka tetap tenang karena penyertaannya, atau mereka panik karena situasi yang menghampiri mereka pada saat itu. Mereka ditegur Yesus karena takut. Namun di sisi positifnya adalah mereka tahu kepada siapa mereka harus lari. Mereka tidak melompat ke air untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Ini yang uniknya Bapak. Mereka justru berseru kepada Yesus. Mereka berseru mencari Tuhan, meminta pertolongan dari Tuhan. Mereka tidak lari kemana-mana, tetapi mereka berseru kepada Yesus. Seringkali sebagai orang tua atau kepala keluarga atau ibu rumah tangga, kita merasa bahwa harus menjadi seorang pahlawan yang serba bisa. Seperti saya kalau punya orang tua, saya menganggap saya masih seperti anak kecil. Apa-apa saya pasti bertanya sama bapak saya. Karena seakan-akan bapak itu, bapak, mama, seakan-akan itu semuanya pusatnya, semuanya pertanyaan ke bapak. Meskipun sudah sekolah, saya merasa bahwa saya tidak punya apa-apa. Saya butuh orang tua. Karena pusat, jika ketika saya berpikir ternyata orang tua itu seperti pahlawan. Biasanya orang tua juga merasa di posisi seperti seorang pahlawan. Semua pasti akan membutuhkan, anak-anak pasti membutuhkan orang tua. Ketika seorang tua merasa diri menjadi pahlawan bagi anak-anaknya, mungkin mereka malu jika mereka gagal di dalam mencukupi keluarganya, atau gagal di dalam mengatur sebuah keluarga. Benar tidak Bapak Ibu? Bapak Ibu, menjadi orang Kristen bukan berarti kita harus berpura-pura kuat. Ada kalanya kita harus seperti murid Yesus. Kita mengaku bahwa kita sudah tidak sanggup. Saat hutang menumpuk, atau kesehatan mulai menurun, atau masalah yang sedang kita hadapi saat ini, jangan mengandalkan pengalaman kita di dalam hidup
kita saja. Kita menghadapi masalah apa, kita jangan seakan-akan mengandalkan kekuatan kita. Datanglah ke kaki Yesus, akui keterbatasan kita, minta pertolongan kepada Tuhan. Bukan tanda kelemahan, tapi tanda kita merendahkan diri, tanda kita berserah. Karena Dia adalah kekuatan kita. Kata binasa di sini di dalam bahasa Yunani adalah berarti hancur total atau mati secara sia-sia. Mereka adalah nelayan yang ahli, Bapak Ibu. Mereka sudah mencoba membuang air keluar perahu, mencoba mengendalikan layar, tetapi tetap gagal. Mereka membangunkan Yesus bukan karena percaya Dia bisa menghentikan badai, karena mereka kaget saat badai mulai berhenti, tapi lebih karena mereka panik dan merasa Yesus cuek terhadap nyawa mereka. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat Tuhan diam, bukan berarti Dia tidak berkuasa. Dia sedang melatih kita untuk percaya bukan pada apa yang kita lihat, badai yang begitu besar bukan, tapi pada siapa yang ada di samping kita. Jangan bangunkan Tuhan dengan kemarahan, tapi datanglah dengan penyerahan diri. Jangan bilang, Tuhan, kenapa Engkau jahat sekali? Saya sudah ke gereja, sudah melayani, sudah setia beribadah, taat melakukan perintah-Mu. Kenapa nasib saya begini, Tuhan? Inilah yang disebut membangunkan Tuhan dengan kepanikan dan kemarahan. Hati kita tidak damai dan kita menganggap Tuhan tidak peduli dengan kehidupan kita. Atau anak muda menjauhi dari gereja dan berkata dalam hidupnya, katanya Tuhan menjamin setiap masa depan kita. Buktinya sampai hari ini saya belum menemukan jodoh saya yang takut Tuhan. Padahal saya sudah setia beribadah, saya sudah setia mengikuti Tuhan, setia pelayanan, tapi hidup saya kok begini-begini saja. Atau kita bilang, Tuhan itu begitu kasih. Teman saya yang malas, tapi hidupnya baik-baik saja. Teman saya, keluarganya diberkati Tuhan, uangnya banyak, dia bisa kuliah, tapi saya orangnya pas-pasan, orang tua saya juga uangnya tidak banyak. Katanya ikut Tuhan kaya, katanya ikut Tuhan semuanya serba ada, semuanya punya, tidak ada kekurangan, katanya ikut Tuhan. Buat apa saya berdoa kalau masa depan saya gelap, atau orang tua saya tidak punya segalanya? Kita membiarkan badai iri hati dan amarah menenggelamkan iman kita. Kita menganggap Tuhan sedang tidur dan membiarkan kita binasa. Seringkali Tuhan ingin kita lari dan bangunkan Dia, Bapak. Lewat doa-doa kita, lewat pergumulan pribadi kita. Tidak harus orang lain mendoakan kita. Tuhan mau kita lari pada hadapan-Nya. Tuhan sengaja tidur agar kita datang menghampirinya. Dia ingin mendengar suara kita yang sungguh-sungguh berharap hanya kepada-Nya. Mungkin kita jarang berdoa, jarang berbicara sama Tuhan, sehingga dengan caranya Dia mau kita lebih dekat dengannya. Dia mau kita meluangkan waktu kita untuk berkeluh kesah dengannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jangan membangunkan Yesus dengan kemarahan, hanya akan membuat hati kita menjadi sesak. Tapi bangunkanlah Yesus dengan penyerahan diri, akan membuat badai di dalam hati kita menjadi teduh terlebih dahulu sebelum Tuhan menedungkan badai di luar kita. Bagaimana penyerahan diri? Bagaimana caranya kita penyerahan diri?
supaya kami tidak saling menyakiti dan menyalahkan. Dan bukanlah jalan bagi kami. Penyerahan diri di sini Bapak Ibu berarti tetap melakukan kewajiban kita. Bukan hanya berdoa dan berdoa, tetapi kita sambil berusaha, bekerja, melakukan tanggung jawab kita dan mencari Tuhan dengan hati yang tenang, tanpa kehilangan sukacita, damai sejahtera, kasih dalam rumah tangga kita. Biasanya kalau berhubungan dengan utang atau ekonomi di dalam rumah sudah mulai tidak baik-baik, pasti adanya ketidakdamaian. Pasti sukacita itu pasti akan berkurang. Keluarga pasti ada namanya pertengkaran, saling menyalahkan, tapi selama-lamanya. Kata memerintahkan berkat berarti Tuhan tidak sekedar memberi, tapi Dia membuat berkat itu wajib datang ke tempat yang luput darinya. Jika di dalam rumah tangga atau gereja tidak ada kasih, hanya ada pertengkaran dan perselisihan, iri hati satu dengan yang lain, maka saluran berkat itu seolah-olah tersumbat Bapak Ibu. Mungkin kita sering minta berkat ekonomi di dalam kehidupan kita, tetapi di dalam rumah kita masih menyimpan benci, dendam, maka berkat itu akan tersumbat. Mari kita buka sumbatan berkat itu dengan kasih. Mungkin saya belum punya suami. Saya contohin Bapak Ibu, misalnya seorang suami memberikan kepada seorang istri, seorang istri perlu taat kepada suami, hormat suami, mengasihi suami, sedikit atau banyak tetap bersyukur. Jangan sampai ada ketidakhormatan antara suami dan istri dan suami, sehingga terjadilah pertengkaran di dalam keluarga. Tapi firman Tuhan bilang ketika ada pertengkaran, berkat itu tidak mengalir Bapak Ibu. Berkat itu mengalir di tempat yang rukun, tempat yang damai. Berkat itu mengalir. Yang berikutnya kita melihat otoritas Yesus atas badai. Poin yang ketiga tentang otoritas Yesus atas badai. Ayat yang ke-26 dan 27. Di ayat yang ke-26 teguran Yesus, mengapa kamu takut? Yesus menyebut mereka kurang percaya. Ini bukan berarti mereka tidak punya iman sama sekali, tetapi iman mereka kecil karena kalah besar dibandingkan ukuran badai yang mereka lihat pada waktu itu. Bagi Yesus, takut adalah tanda bahwa kita sedang memandang masalah lebih besar daripada memandang Yesus. Yesus bangkit dan menghardik dalam budaya Yahudi. Laut sering dianggap sebagai simbol kekacauan atau tempat kuasa gelap. Dengan menghardik laut, Yesus menunjukkan bahwa Dia adalah pencipta. Hanya pencipta yang bisa memerintah ciptaannya dengan kata-kata. Maka danau itu menjadi teduh sekali, bukan sekedar reda pelan-pelan Bapak Ibu, tetapi langsung tenang seketika. Ajaib bukan kuasa Tuhan. Kalau kita benar-benar beriman, apa yang tidak mungkin bagi kita mungkin bagi Allah. Di ayat yang ke-27 dikatakan, ayat yang ke-27 respon murid-murid, orang apakah dia ini? Artinya para murid-murid merasa heran dan takjub. Ketakutan mereka terhadap badai berubah menjadi ketakutan yang kudus. Mereka kagum kepada Yesus. Tujuan badai ini bukan untuk menenggelamkan mereka, tetapi untuk menjawab pertanyaan siapakah Yesus itu. Mereka baru sadar bahwa Yesus bukan hanya sekedar guru, bukan hanya sekedar nabi, tapi Dia adalah Tuhan atas alam semesta.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ikut Tuhan tidak gampang Bapak Ibu. Pertanyaannya, maukah kita mengikut Tuhan dengan kesemuanya hati kita? Ketika ada masalah, kita bilang, sudahlah Tuhan, saya nyerah, saya salah mengambil keputusan. Mengikuti Tuhan, kita perlu mengalami Tuhan di dalam kehidupannya. Ketika kita mengalami Tuhan, di situ kita melihat ternyata Allah yang kita sembah Allah yang luar biasa. Dia tidak meninggalkan kita, Dia tidak melepaskan tangan kita, meskipun badai itu menghantam kita dengan kencangnya. Kita perlu melihat, karena badai di dalam kehidupan kita, misalnya ekonomi, sakit penyakit, atau pencobaan datang silih berganti. Bukan masalah itu besar Bapak Ibu, tapi iman kita yang menjadi kecil. Lewat ayat ini Yesus mengajak kita, jangan takut kepada badai, tapi hormatilah dan takutlah kepada Tuhan yang memegang kendali atas badai hidup itu. Kalau Tuhan di pihak kita, apa yang perlu kita takuti? Mungkin Bapak Ibu merasa bahwa masalah keluarga sudah tidak ada obatnya, atau hutang sudah melilit di leher. Yesus punya otoritas, cukup satu kata darinya, situasi itu berubah, teduh sekali. Intinya kita mau berserah dan percaya kepadanya. Otoritas Yesus adalah dengan memperkatakan firman Tuhan dalam pergumulan. Saat ekonomi sulit, jangan memperkatakan keluhan kita. Mati saya benar-benar. Aduh, cicilan saya masih ada. Apalagi kita saat ini punya cicilan besar, cicilan bersama Bapak Ibu. Tanggung jawab yang besar yang Tuhan percayakan bagi kita. Utang gereja yang masih sangat besar. Cicilan besar itu, mari saya mau kasih ke gereja atau saya mau mencukupi kebutuhan saya. Besar sekali Bapak Ibu. Saya sering begitu Bapak Ibu. Aduh, bagaimana ya? Bisa mencukupi tidak? Tapi dari firman ini kita belajar perkataan otoritas Tuhan. Perkataan firman Tuhan seperti Bapak Ibu sering perkataan firman Tuhan. Karena Dia punya otoritas. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Itu dalam Mazmur. Perkataan firman Tuhan. Jadi kalau hari ini kita punya pergumulan berat, itu adalah kesempatan kita untuk melihat mujizat Tuhan secara langsung. Tetap memperkatakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah perisai kita untuk melewati badai kehidupan kita. Mungkin saat kita merasa lemah dan tidak mampu, ada firman Tuhan berkata di dalam Filipi pasal 4 ayat 13, segala perkara dapat kutampung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Katakan, saya tidak akan menyerah dengan pelayanan saya, pekerjaan saya, atau tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan kepada saya. Karena Yesus memberi saya kekuatan untuk bisa menyelesaikannya. Atau mungkin saat hati kita sedang gelisah dan takut akan masa depan, perkatakan firman Tuhan di dalam Yosua pasal 1 ayat 9. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Katakanlah, Tuhan menyertai langkah saya. Hari ini saya tidak pernah kecut hati. Saya tidak pernah takut, karena Tuhan mendampingi saya. Tuhan memampukan saya untuk menghadapi tantangan, sebab Tuhan ada di sana.
Tuhan tadi katakan dalam Mazmur 133 ayat yang ketiga, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, sebab kesayangan Tuhan memerintahkan berkat. Saya mau mengalah Tuhan dan membawa kedamaian di rumah tangga saya, supaya berkat Tuhan mengalir tanpa penghalang bagi keluarga saya. Perkataan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita memperkatakan otoritas Yesus atas banyak masalah yang kita hadapi, akan memperlahan, akan memulihkan kehidupan kita, masalah kita, keadaan kita, intinya berserah kepada apa yang ingin Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Intinya tetap percaya pada kuasa-Nya, tetap berserah kepada